kabar anak-anak? Bu Guru harap kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, kali ini kita akan masuk materi yaitu pemisahan campuran, kemudian ada perubahan fisika dan kimia. Oke, untuk itu selamat menyaksikan ya. Klasifikasi materi dan perubahannya. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai pemisahan campuran serta perubahan fisika dan kimia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran ini memiliki prinsip pemisahan yaitu perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya. Nah, ada berbagai macam pemisahan campuran. Yang pertama adalah filtrasi, kemudian ada sentrifugasi, kromatografi, sublimasi, dan distilasi. Nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Cara-cara pemisahan campuran. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Ini adalah metode pemisahan yang paling sederhana. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Berikutnya adalah sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Berikutnya adalah distilasi atau penyulingan. Pemisahan dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Nah, di dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdiri atas atau terbagi atas berbagai macam komponen yang titik didihnya berbeda. Berikutnya adalah kromatografi. Nah, pemisahan kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Dan yang terakhir adalah sublimasi, yaitu sublimasi ini memiliki prinsip kerja didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud dari padat ke gas, sedangkan zat yang lain tidak dapat menyublim. Benda-benda di sekitar kita ini memiliki sifat. Yang pertama adalah sifat fisika. Nah, sifat fisika ini berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Yang termasuk dari sifat fisika itu adalah bentuk, kemudian warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, massa jenis. Nah, berikutnya adalah sifat kimia. Nah, kalau sifat kimia ini adalah sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat untuk bereaksi secara kimia. Ya, yang akan dibahas kali ini adalah massa jenis. Massa jenis ini berkaitan dengan sifat fisika. Nah, massa jenis ini adalah kerapatan suatu zat. Secara sistematis, massa jenis ini adalah hasil bagi antara massa jenis dengan volume, atau dituliskan seperti ini. Rho sama dengan M per V. Nah, dengan keterangan Rho itu
itu adalah massa jenis, M itu adalah massa, dan V itu adalah volume. Ya, ini adalah contoh soal dari massa jenis. Perhatikan gambar pengukuran dengan menggunakan alat dan bahan berikut. Nah, ini menggunakan gelas berpancuran dan gelas ukur. Jika massa benda adalah 300 gram, maka massa jenis benda tersebut adalah titik-titik. Nah, yang pertama kita tulis adalah massa bendanya. Massa bendanya 300 gram. Ini ya, di soalnya udah jelas. Nah, kemudian volume benda adalah volume air yang tumpah. Nah, kalau menggunakan gelas berpancuran, cara mengukur volumenya adalah air yang keluar dari gelas berpancuran ini adalah volume benda tersebut ya, benda yang dicelupkan ini, yaitu 20 cm pangkat 3. Yang ditanya adalah massa jenisnya. Caranya adalah dengan menggunakan rumus massa jenis, yaitu Rho sama dengan M per V. Tinggal kalian masukkan saja nilainya. Massanya 300, volumenya 20, dibagi hasilnya adalah 15, satuannya gram per cm pangkat 3. Ya, berikutnya adalah perubahan materi. Perubahan materi atau zat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Komposisi materinya juga tidak akan berubah. Contohnya adalah es yang mencair. Nah, berikutnya adalah perubahan kimia. Kalau perubahan kimia ini perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat asalnya. Perubahan kimia ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru, kemudian terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terbentuknya warna, dan perubahan suhu. Ya, setelah kalian menyimak penjelasannya Bu Guru, sekarang saatnya Bu Guru memberikan soal kepada kalian. Nah, ada 4 soal. Ini silakan kalian kerjakan, kalian tulis di buku tugas IPA kalian. Kemudian nanti kalian kirimkan dalam bentuk foto ya. Dalam bentuk foto kirimkan ke GCR. Ada 4 soal di sini. Oke. Kalau gitu Bu Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.